Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang, Injil Yohanes pasal 19 ayat 23 dan ayat 24. Dan judulnya, Tuniknya. Di dalam kedua ayat ini, kelakuan prajurit mengenai pakaian Tuhan Yesus diceritakan secara rinci. Kemudian kita diingatkan bahwa perincian-perincian itu dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya di dalam firman Tuhan. Pasal 19 ayat 23. Maka sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, itu himatia, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan masih ada tuniknya, itu kiton. Tunik atau kiton itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ya, ungkapan dan masih itu ditambah supaya kalimat kita ini lebih jelas. Sesuai dengan kebiasaan Romawi, pakaian orang yang disalibkan menjadi milik prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk menyalibkan orang itu. Oleh karena ada 4 bagian di dalam pembagian itu, kita paham bahwa ada 4 prajurit yang di situ. Pakaiannya dibagi menjadi 4 bagian, tetapi tunik, kiton, masih tersisa. Ya, mungkin menolong kita memahami bahwa ada 2 kata di sini mengenai pakaian. Kata yang pertama, himation, di dalam ayat ini jamak. Dan ini diterjemahkan pakaian. Istilah himation dapat merujuk pada pakaian secara umum, tetapi juga dapat merujuk pada pakaian luar. Nah, kata kiton ini bentuknya tunggal dan di sini diterjemahkan tunik. Kita dapat memahami kata tunik membayangkan kaos panjang dipakai lelaki atas kain cawat. Atas tunik orang mengenakan pakaian luar. Carson dan Borchard berkata bahwa pakaiannya, yaitu himatia, yang jamak itu terdiri dari beberapa macam pakaian seperti ikat pinggang, sandal, penutup kepala, dan pakaian luar. Dan barang-barang itu dibagi-bagi, tetapi sekali lagi sesudah pembagian itu masih ada tuniknya. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ya, tunik ini sudah ditafsirkan sebagai simbol di dalam sejarah gereja, misalnya simbol mengenai peranan Tuhan Yesus sebagai imam besar, atau simbol dari kesatuan gereja, tetapi tafsiran atau penerapan itu rasanya agak paksaan. Sekali lagi dengan tafsiran seperti itu, orang mempergunakan firman Tuhan demi tujuan mereka sendiri dan tidak membiarkan firman Tuhan itu menentukan arti dan penerapan. Pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, ia menanggalkan pakaian luar. Dia tidak segan merendahkan dirinya. Tetapi lebih lanjut di dalam firman ini, dia menyerahkan segala sesuatu termasuk pakaian luar dan tunik, bahkan nyawanya, untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dia yang telah mengutus Tuhan Yesus. Pasal 19 ayat 24. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah kitab suci, Yunaninya graphe. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi di atas tunikku.
hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Yohanes menegaskan bahwa peristiwa itu mengenai pembagian pakaian Tuhan Yesus ini menggenapi firman Tuhan secara rinci. Memang pada waktu orang membaca Mazmur 22 ayat 18, kemungkinan tinggi mereka melihat kesejajaran antara bagian pertama dan bagian kedua dari ayat itu, dan mereka akan menganggap bagian kedua sebagai pengulangan saja. Tetapi penggenapan dari ayat itu, Mazmur pasal 22 ayat 18, tidak umum seperti itu, tetapi rinci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ya, betul. Dan juga, selain itu, mereka juga membuang undi di atas tunik. Ungkapan supaya genaplah kitab suci, hina he graphe plerothe, ungkapan ini diulangi, dicatat 4 kali di dalam Injil Yohanes, yaitu di dalam pasal 13 ayat 18, pasal 17 ayat 12, pasal 19 ayat 24, dan juga pasal 19 ayat 36. Kata itu dikatakan, supaya genaplah kitab suci. Di sini terjemahan kitab suci dipakai, Yunaninya he graphe. Sebenarnya he graphe itu berarti tulisan itu. Dan para pembaca memahami bahwa apa yang kita sebut sebagai perjanjian lama, itulah yang dimaksudkan. Ya, ringkasan dari 2 ayat ini, perincian itu mengenai penyaliban Tuhan Yesus sungguh menggenapi nubuatan yang dicatat di dalam firman Allah. Mungkin orang akan bertanya, mengapa pada titik ini nubuatan yang digenapi dicatat di sini? Sebenarnya banyak nubuatan digenapi. Mengapa nubuatan ini dicatat di sini? Ya, bertanya mengapa kita hanya dapat duga. Tapi kita boleh duga bahwa mungkin Yohanes memikirkan hati para pembaca. Pembaca tahu kengerian penyaliban. Dan pembaca mungkin bertanya-tanya, mengapakah kengerian ini terjadi pada dia? Dia adalah orang baik. Dia lebih dari orang baik. Kemudian penyaliban. Maka dengan mencatat penggenapan firman ini, mungkin Yohanes agak sedikit menghibur para pembaca. Seolah-olah berkata, ya, pembaca, ini memang ngeri. Tetapi ini tidak terjadi hanya karena beberapa orang jahat berhasil menguasai keadaan. Ini terjadi sebagai suatu peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam rencana Allah untuk menebus manusia. Bacalah terus. Masih ada akhir kisah yang ajaib.